Sah, selalu ada hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir lagi di acara Sah. Yang tentu orang kalau yang kita udah ajak ke sini pasti jadi manfaat, jadi prestasi, jadi kebaikan. Dan kita bakal belajar banyak, ambil pelajaran. Kali ini dengan Ustadz Rahmat Kausar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ustadz? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, dapat infonya mendirikan rumah tahfiz dan gratis ya, pemirsa, Masya Allah, di Jawa, di Sulawesi. Sumatera. Ceritain saat ini perjuangannya. Oh, Sumatera juga ya. Gimana perjuangannya? Dari kapan dan bagaimana perjuangannya, Ustaz? Ya, alhamdulillah, salam kenal ke Denis. Salam takzim kami, Ustaz, Masya Allah. Alhamdulillah, tahfiz gratis ini saya dirikan sejak tahun awal 2017. Iya, berarti ini udah tahun ke-7 ya, Ustaz? Ya, tahun ke-7, masuk tahun ke-8, alhamdulillah. Mulai dari Bogor. Mulai yang paling pertama di Bogor? Pertama di Bogor malah. Oh gitu, di Bogornya di mana? Saya orang Sulawesi tapi mulainya di Bogor. Oke. Mulai di Bogor, setelah di sini sudah puluhan cabang, lalu buat lagi di Sulawesi, di kampung halaman. Total berapa cabang berarti sekarang? Sekarang di Medan sudah cabang ke-48, sorry. Di Medan aja itu? Medan, Medan, insya Allah Desember mau buka di Kalimantan Timur. Kalti, Masya Allah. Namanya apa saat nama tahfiznya? Tahfiz gratis Al-Kausar. Masya Allah, ya. Masya Allah. Dari 7 tahun yang lalu ya? Iya. Nah, pertanyaan yang paling mendasar itu, Zat. Ya. Ketika gratis kan dan sedangkan mereka tetap perlu biaya, dari mana biayanya, Zat? Ya, ini pertanyaan yang terus berulang dan juga saya ingin seluruh kaum muslimin tahu di seluruh Indonesia bahwa memulai tahfiz gratis seperti ini bukan semata-mata harus punya banyak harta. Betul. Tapi punya semangat, punya keyakinan, karena kita ada ayat-ayat keyakinan bahwa ketika kita bersama Al-Quran, mulia dan muliakan. Dan ketika bertakwa pasti Allah berikan rezeki dari arah tak disangka-sangka. Jadi betul-betul kita mulai dari awal prinsip tidak meminta sumbangan dimanapun, di media sosial dan juga secara langsung. Jadi kita mulai apa adanya. Nah, jadi sistemnya apa adanya. Masya Allah. Beliau ini jadi bukti bahwa umat itu aslinya kaya. Dan kalau sudah berada di jalan Allah, intan surullah yansurkum wa yusabit aqdamakum. Nolong agama Allah pasti ditolong. Ini jadi bukti ya. Dan sekarang ternyata di sebelahnya ini ngajak siapa, Ustaz? Alhamdulillah. Ya. Ini Sultan. Assalamualaikum. Silakan. Waalaikumsalam. Sultan namanya ya? Ya. Usia kelas berapa? Aslinya dari mana? Kenalan ya? Umur saya 11 tahun, kelas 5 SD, asal Manado. Dari Manado. Ini sekarang di sini siapa yang ngajak atau dari mana dan udah berapa lama? Tinggal di Sukabumi, pindah. Oh, ke Sukabumi sekarang. Pindahnya diajakin Ustadz langsung atau gimana waktu itu? Enggak, saya yang pindah sendiri sama orang tua. Oh, orang tua juga ikut, pengen. Kenalnya dari mana mau Ustadz? Pas baru datang ke Al-Kausar. Oh, di sana udah di Al-Kausar sana dulu. Diajakin ke Sukabumi sampai sekarang. Terus berarti sekarang di rumah tahfiz menghafal. Waktu masuk dari nol, belum punya hafalan sama sekali. Ya, dari Ikro. Dari Ikro. Terus udah berapa lama sampai hari ini di rumah tahfiz itu? 6 tahun. Udah 6 tahun. Setelah 6 tahun, sekarang alhamdulillah sudah berapa juz? 15. Masya Allah, alhamdulillah. Mulai dari mana? Dari juz 1 udah nyampe tengah atau dari bawah dari juz 30 dulu? Dari juz 30. Dari depan sama belakang juga. Oh, berarti yang udah dari 30, 29, 28, terus? 27, 26 juga udah? Sampai juz 22. Sampai belakang dulu ya, baru mulai dari juz 1. Masya Allah, alhamdulillah. Boleh dong dibacain, disambung boleh nggak? Apa yang kuat, di murojaah apa? Ya udah, misalkan wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Masya Allah. Nanti kita tes, coba sambung lagi ya. Kendalanya apa aja nih, Ustaz? Kan mendampingi sekian banyak anak-anak seantero Indonesia, Ustaz. Ya. Jadi kendala ya di SDM sebenarnya. Jadi semua pesantren, pondok pesantren SDM. Jadi kami buat sistem pengkaderan. Makanya buka banyak cabang untuk melatih leadership. Setiap ada yang selesai 30 juz, kami tugaskan jadi
guru di cabang-cabang itu. Jadi terbangun leadershipnya. Mungkin banyak minusnya, jadi kita perbaiki terus. Dinikahkan, ditahfiz, lalu dilibatkan di bisnis yang kami punya. Ada umroh haji juga. Masya Jadi Allah. setiap setelah menikah mereka ke Saudi 3 bulan. Ini ada yang menikah, langsung kita kirim ke Mekah selama 3 bulan untuk melayani jemaah umroh. Lalu pulangnya dia Syaribatullah, jadi sudah ada kerjaan. Setelah dia jadi guru, bisnis travel umroh juga dan banyak jualan-jualan yang kita tawarkan juga ke orang-orang. Jadi begitu dari cara situ ya. menghidupkannya. Pengkaderannya ngerekrut mereka dari mana? Dari nol, jadi setiap misalnya 2 tahun, 3 tahun, jadi tentu kan mereka sudah tahu ya cara belanja di pasar, cara mengajar, jadi sudah bisa menduplikasi. Jadi setiap mereka selesai 2 tahun, 3 tahun, ya dilatih dulu jadi wakil pembina misalnya. Jadi misalnya ke Medan ini, dia sudah selesai 30 juz, Iya. wakilnya Iya. 29 juz sudah mau wisuda. Oh, Nah, jadi satu lagi. kadernya begitu. Setelah selesai dari itu dinikahkan. Nah, setelah menikah ada lagi diajak bisnis dan seterusnya. Berkembang terus ya, Masya Ya, Allah. Nah, ini alhamdulillah. pemirsa luar biasa banget. Dan kau juga penasaran ini Dek Sultan ini apakah cuma belajar Quran aja atau bahkan juga hadis dan ilmu yang lain? Untuk itu nanti kita tanya ya. Untuk itu tetap di acara Sah Selalu Ada Hikmah. Sah Selalu Ada Hikmah. Alhamdulillah kita lanjutin ngobrol-ngobrol dengan tokoh inspiratif kali ini ya, Masya Allah. Zat, Ya. kendala atau kesulitan yang dirasa paling berat itu apa, Zat? Katanya ada yang pernah nyampe keles dengan warga, itu gimana ceritanya, Zat? Oh iya. Ha. Jadi di Indonesia kan kita ada Keberagaman ya. Ya, keberagaman. Jadi tentu adalah kerikil-kerikil kecil di jalan, di perjalanan. Jadi ada beberapa, bukan hanya sekali, sekali 2 kali, tapi setahun kemudian biasanya udah baik. Ada beberapa kasus juga yang memang dia mengganggu, ada yang mengintimidasi Kayak santri. gimana gangguan dan intimidasi? Ya, gangguannya ya mungkin gangguan santri atau melaporkan ke warga sekitar, karena saya ini ada beberapa model, ada model pondok yang ada masjid dan juga asramanya, Ya. dan juga ada di perumahan-perumahan warga. Oh, nyatu sama rumah-rumah tetangga ya. Jadi memang itu yang berat karena kita harus menjaga agar tidak ribut, tidak mengganggu tetangga. Tapi ada juga memang warga yang welcome. Apapun yang dilakukan santri sudah dianggap sebagai keluarga sendiri. Tapi ada juga yang memang tetangga dengan non-muslim gitu ya, memang berat. Jadi harus kita pintar-pintar bagaimana membaur dengan warga yang apalagi non-muslim gitu. Ceritanya Islamnya rahmatan lil Ya. alamin ya. Terus akhirnya ini yang datang Sultan nih laki-laki. Ini berarti laki-laki semua atau juga ada yang akhwat, Zat? Justru perempuan banyak Banyak kan akhwatnya? banyak ahwat ya. Syarat daftarnya ikutnya masuk ke tempatnya Nggak ada gimana, Zat? syarat kalau saya. Nggak ada Jadi sama sekali. biasanya kan ada syarat, memang dia terima beres. Makanya yang datang ya bagus-bagus semua. Kalau saya ya memang betul-betul dipoles dari awal. Iya, Nah, Sultan juga tadi ikro dari ini yatim, ikro, saya ya? ambil dari awal, apalagi yatim agak berat memang. Banyak Betul, mainnya, harus sabar. ngeyelnya, seterusnya. Tapi ada yatim piatu kemarin sudah tasmi 6 kali mungkin. Nah, jadi betul-betul hafal di luar kepala. Nah, tapi kendalanya di kepribadian. Jadi memang harus terus diikuti, jangan sampai lepas. Kita terus berikan arahan-arahan agar nanti keluar bukan hanya hafal Quran tapi kepribadian juga bagus. Masya Allah. Dek Sultan, tadi kan udah dites sambung ayat terus satu. Coba dong minta bacain sekarang surat andalannya. Katanya tadi suka surat Ar-Rahman ya. Coba dari awal sampai kok bilang stop. Baca aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan. 'Allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bi'usban.
والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. Mumtaz, barakallah, Masya Allah. Untuk huruf, bacaan, Masya Allah ya. Sudah luar biasa, Alhamdulillah. Maka semoga selalu diberkahi oleh Allah dengan hafalannya. Amin. Ustaz, berarti nanti kalau sudah hafal 30 juz, dengan akhirnya mereka juga santri-santri tambah besar, Ya. gimana biasanya mereka, Ustaz, penyalurannya, Ustaz? Atau ngapain lagi merekanya kalau udah beres, selesai? Yang paling kita harapkan ya mereka bisa bertahan terus sampai mereka punya anak cucu di tahfiz. Karena yang melanjutkan kan mereka, kita punya banyak cabang, betul. ada wakaf, ada memang kita beli sendiri juga. Ya tentu harus ada yang melanjutkan. Jadi harapannya mereka bertahan. Cara saya agar mereka bertahan ya kita buat klub bola, kita buat yang suka naik gunung. Jadi ada pendakwah jalur istilahnya. Masya Ada apa siaga bencana, setiap ada bencana kita buat relawan penghafal Quran. Masya Nah, jadi mereka cita-cita ke tanah suci kita buat juga. Jadi mereka kita buat cabang insya Allah di Ramadan saya buka cabang di Makkah Al-Mukarramah. Nah, insya Allah. Di Makkah insya Allah. Jadi karena di Masjidil Haram biasanya orang mau setoran hafalan dia malu karena atau takut karena orang di sana kan bahasa Arab ya. Jadi orang Indonesia itu susah. Ya, jadi saya mau simpan yang 30 juz mungkin di Saudi kan bisa 3 bulan itu visa Iya, umroh. betul. Nah, jadi sewa rumah di sana, lalu yang 30 juz ini tasmi di sana dan juga kalau ada orang Indonesia, jemaah Indonesia yang lansia atau memang dia sudah pondok pesantren mau setoran bisa di tempat saya. Jadi cabang ke 50 mungkin ya insyaallah. Masya Allah, buat nanti ya. Alhamdulillah. Dengan sekian banyaknya perjuangan, terutama di Sultan tadi jauh dari kampung halaman, suka kangen nggak sama kampung halaman? Atau barangkali di sana masih banyak keluarga juga? Gitu? Masih banyak keluarga di sana. Terus kalau kangen gimana? Telepon, video call atau Ya, gimana? telepon setiap bulan. Tiap bulan ya? Atau mau diajak nanti ke sini juga? Cita-citanya mau jadi apa? Pemain bola. Main bola ya? Apa bagus main bola tapi hafal Quran. Kalau orang nendang bola kadang sambil marah-marah, sliding. Kalau ini nendang sambil Bismillah. La haula wala quwata illa billah. Masya Allah. Alhamdulillah. Makasih De Sultan. Barakallah. Alhamdulillah. Ini kok dapat banyak banget pelajaran. Tapi kok pembahasan kita nggak cuma nyampe sini aja. Kita bakal lanjut lagi. Pemirsa jangan kemana-mana ya. Tetap di Sah. Selalu ada hikmah. Selalu ada hikmah. Alhamdulillah kita lanjutin obrolan kita dengan dua bintang tamu kita yang luar biasa ini ya. Insya Allah. Ya, Ko Denis nih katanya Sultan mau nanya kayaknya nih. Oh gitu, mau tanya apa Sultan? Kak Denis, kalau saya udah mau hafal masih boleh main nggak? Masih suka main? Ya. Ya nggak apa-apa kan memang masih usianya, masih anak-anak. Dan kita juga sebetulnya kan kalau sesuatu yang urusannya muamalah sehari-hari itu kan sebetulnya dasarnya mubah. Baru nggak boleh kalau ada larangannya. Nah main bola nih, yang main bolanya tapi sambil nggak mencak-mencak orang, nggak jahatin pengen nendang atau patahin kaki orang. Kita bismillah supaya sehat. Kalau sehat itu biar nanti ibadahnya lebih kuat. Karena banyak banget ibadah yang harus pakai fisik kan. Ya. Nanti kalau Sultan pengen pergi umroh itu fisik banget, tawaf, sa'i. Jadi kudu benar-benar sehat. Allah sendiri juga melalui lisan nabinya nyebutin bahwa mukmin yang kuat lebih dicintai daripada mukmin yang lemah, walaupun pada dua-duanya ada kebaikan. Al-Qamaqah Rasulullah bersabda. Jadi silakan, apalagi memang usianya. Yang salah itu kalau misalnya kayak udah koko atau ustadz sibuknya main melulu tanpa pengen jadi manfaat buat umat, itu baru nggak boleh. Sultan memang usianya harus main. Jadi kalau misalkan justru malah sibuk belajar terus, bagus sih. Tapi kan ada fitrahnya pengen main, itu wajar banget, nggak apa-apa. Main terus, tapi yang penting tadi salatnya jangan tinggal, Qurannya harus lebih sering dibaca juga. Ada waktunya main, waktunya ngaji. Waktunya istirahat. Ya, nanti Allah yang bimbing masa depan yang terbaik. Ya, Masya Allah. Luar biasa ini Sultan. Zat. Harapannya ke depan apa Zat? Untuk program yang sudah sejauh ini dijalankan. Ya, harapan saya pertama ya terima kasih untuk TV One karena memberikan kesempatan untuk saya. Semoga tahfiz gratis ini makin dikenal. Dan harapan saya bukan hanya tahfiz gratis Al-Kausar. Jadi banyak kaum muslimin atau
orang-orang yang bisa membuat hal yang sama. Karena tahfiz gratis yang saya buat ini tidak mesti tempat yang besar, bisa mulai dari masjid, bisa mulai dari rumah. Nah, karena kegiatannya ya khusus menghafal Al-Quran. Jadi dakwah kita atau gerakan kita ini dari menengah ke bawah. Jadi siapapun yang mau menghafal Quran boleh, tanpa syarat dia orang kaya maupun orang miskin boleh, tapi semua gratis 100%. Dan juga caranya sangat mudah insya Allah. Jadi teman-teman di seluruh Indonesia yang mau bikin tahfiz gratis bisa main ke tempat kami, bagaimanapun tempatnya insya Allah bisa. Jadi mau model pondok, mau ini. Jadi tujuan saya agar banyak tempat menghafal Al-Quran, ada kesempatan untuk anak-anak kaum muslimin bisa selamat dari fitnah akhir zaman. Karena sekarang susah mau masuk menghafal Quran ya, kalau dia nggak punya duit kan susah. Sekarang biaya untuk masuk menghafal Quran lumayan mahal. Ada yang 10 juta, minimal 5 juta. Jadi kami ini alternatif. Jadi kalau mereka nggak punya duit ataupun mereka menengah ke bawah, mungkin dia punya gaji tapi tidak mampu menyekolahkan atau membuat anaknya hafal Quran, ya bisa di tempat kami, itu gratis. Dan juga diusahakan bisa ujian paket, jadi menghafal Quran jadi mereka tetap bisa dapat ijazah, tetap dapat pendidikan ya. Barakallah Ustaz, Masya Allah. Pemirsa di luar sana, kita nyaksiin sendiri ya, banyak orang yang bahkan untuk ngidupin dirinya sendiri aja banyak yang ngerasa nyerah, nggak sanggup, sampai akhirnya berani ngambil yang haram, dia main judi, dia pinjol, dan yang lain-lain. Bahkan sampai nyuri atau kriminal. Tapi Masya Allah, ini beliau-beliau ini telah jadi bukti kebesaran Allah, padahal gratis, sedangkan santrinya sekian banyak, cabangnya sekian banyak, tuh berhasil, nggak cuman berhasil bertahan hidup doang, bahkan pada jadi orang-orang hebat. Hafal Quran, dekat sama Allah, malu atau sama Firaun. Firaun nggak nurut sama Allah, tapi kaya, sukses, berhasil. Nah, di luar sana kalau misalnya udah nggak nurut sama Allah, udah gitu ternyata nggak punya apa-apa untuk dunianya, mendingan dekat sama Allah. Ya, mudah-mudahan episode kali ini bisa membuat kita pengen makin rajin baca Quran dan pengen tambah banyak sujud tambah dekat sama Allah. Ya, kita ketemu lagi di episode selanjutnya, tentu dengan sekian banyak bintang tamu yang luar biasa. Selalu di acara Sah, selalu ada hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.